warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh taubatin nasuh salahil jasadi wal ruh ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Summa lama syekhina muallimina fil khair wa usulihim wa furhim usul ila man ijtamana hahuna bisababi mukhusun ila syekhana ki Haji Abdul Hamid Husain Usmanaki Ahmad Rifai Usmanaki Ahmad Mashkur Usmanaki Ahmad Mawardi Usmanaki Syukur Yaqub Usmanaki Muhammad Usmanaki Syekhana Mu'alim Syafi Azim Usmanaki Habib Abdurrahman Muhammad Segaf Usmanaki Umar Muhammad Dalam Segaf Usmanaki Ali bin Abdurrahman Segaf wa usulihim wa furahim an Allah yataghashahum birahmal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim khususan ila syekhana ki Haji Musannif Rambi wa usulihim wa furahim an Allah yataghashahum birahmal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin jamaah Masjid Riyadul Abidin yang saya muliakan, bil khususnya Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Syakaruddin matta'anallah bituli hayatih. Doakan guru kita panjang umur, sehat afiat, dan juga Raisuna pimpinan masjid kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Zarkashi matta'anallah bituli hayatih, dan juga akhina al-mahbub Ustadz Adi Sulaiman, dan juga tokoh masyarakat kita Bapak Romli, Bapak Muji, dan semua para jamaah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di malam hari ini saya diizinkan untuk duduk di tempat ini yang kalau nggak salah terakhir tahun lalu ya, Masya Allah. Tapi nggak berasa ya, perasaan baru kemarin kita ngisi di sini, tiba-tiba udah ngisi lagi. Padahal udah setahun ya. Begitulah tanda-tanda kiamat. Nanti waktu akan terasa semakin cepat. Hadirin rahimakumullah, tidak panjang kalam, saya pada sore hari ini ingin membahas tentang ya kesalahan orang di dalam melakukan sholat ya. Nah, jadi kalau pertemuan yang sebelumnya kalau nggak salah tentang toharoh wudu ya, maka kita akan membahas tentang kesalahan orang di dalam sholat. Yang pertama ya, yang merupakan rukun awal sebelum kita itu niat adalah al-qiyam. Apa? Qiyam. Apa qiyam? Berdiri. Ini rukun awal. Rukun qiyam ini, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, itu beliau rincikan, beliau berikan syarat. Apa syaratnya orang berdiri? Kata ulama adalah di mana ia tidak bersandar dengan apapun, itu namanya diri. Makanya kalau ada orang bertepatan sholatnya deket tiang, nah kemudian dia lagi sholat, dia nyenderan di tiang, nah maka kata ulama sholatnya nggak sah, karena orang tersebut tidak dianggap berdiri, dia dianggapnya apa? Bersandar. Apa patokannya orang diri sama orang nyender? Kalau orang diri dipindahin tiangnya, seandainya dipindahin tiangnya dia nggak jatuh. Tapi kalau orang nyender dipindahin tiangnya jatuh. Nah itu. Nah mesti hati-hati nih, kan yang namanya orang kita, yang namanya sholat Jumat, bukan sop paling depan yang diincar, betul? Paling pojok. Sop yang paling belakang.
Ya ini orang kita dah ya. Ya, kalau di sini sih enggak, insya Allah enggak tuh. Depan tuh AC itu. Ya, makanya alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalnya orang datang sholat di pojokan, kebetulan di belakang, seandainya dia itu bersandar dalam semua sholatnya dirinya itu, maka tidak sah sholatnya. Itu. Ya. Makanya yang senang saya kalau ngajar di sini, jamaahnya nggak ada yang nyender nih, masya Allah, luar biasa. Kalau di tempat-tempat lain kan ya, sono, pojok, semua kayak udang. Kayak udang, tahu udang? Di pojokan. Lemes banget nyender kayak cakwe, tahu cakwe? Tinggal kasihin saus doang kan. Lalu yang kedua, di manakah posisi makmum? Ahlan wa sahlan Ustaz Taufik, sini Ustaz, depan Ustaz. Ini ada tamu dari At-Taqwa ini, masya Allah. Kita doakan Ustaz Taufik panjang umur, sehat afiat. Posisi ya makmum itu jangan sampai lebih daripada imam. Ini kejadian kemarin tuh. Ya. Ketika ada orang bikin sholat id di daerah Jawa, nih khotib di mari, imam di mari, ya ini jamaah semua, makmumnya di depan sini, subhanallah, sakti juga ini. Kan yang namanya sholat, yang namanya makmum itu di depan imam itu cuman sholat jenazah, boleh tuh. Nah, ini kan bukan sholat jenazah. Tapi unik memang orang Indonesia aktif. Saya baca tulisan tuhnya di Facebook. Kata ulama, kalau menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i, kaul apa? Jadid. Itu dikatakan itu nggak boleh. Ya, sejengkal aja si makmum lebih maju dari imam nggak sah sholatnya. Maka tapi kalau dalam kaul qadim, nah kaul qadim nih, apa kaul qadim? Pendapat Imam Syafi'i semasa masih di mana? Di Irak, itu boleh sah meskipun apa tuh? Lebih maju. Cuman sayangnya pendapat Imam Syafi'i yang di qadim ini itu nggak bisa dipakai kecuali 18 pendapat. Kata Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Silahkan cari tuh 18 pendapat apaan aja tuh. Di antaranya apa pendapat yang dibolehkan masih dipakai waktu maghrib. Ini kata Imam Syafi'i waktu tinggal di Mesir, Pak, di Mesir. Waktu Imam Syafi'i hijrah di akhir hayatnya, maghrib itu cuma 30 menit. Maka siapa orang yang sholat setelah 30 menit daripada azan, maka sudah tidak dianggap lagi sholat maghrib adaan, tapi kodoan. Itu menurut madhab Imam Syafi'i yang di mana? Yang di Mesir. Namanya qaul jadid. Tapi kata Imam Syafi'i yang di Irak, oh enggak apa-apa. Yang namanya maghrib waktunya sampai isya. Maka buat jamaah yang baru datang yang lagi sholat, nah itu pendapatnya pendapat apa itu? Qadim. Itu salah satu contoh mazhab Imam Syafi'i yang qadim yang boleh diamalkan, termasuk yang 18 pendapat ini. Kalau mau ngecek buka aja Google 18 pendapat Imam Syafi'i yang qadim yang masih bisa diamalkan tuh. Nah ini apa? Isyarat bahwasanya ulama itu kagak kaku hadirin. Ulama nggak kaku. Pindah tempat kadang pindah madhab. Tuh. Saya pernah cerita dulu ya. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berstatement gini hadirin. Yang namanya kulit bangkai nggak bisa disamak. Nggak bisa disamak. Jadi misal katanya ada kulit hewan yang kagak disembelih terus geletak, kalau orang dulu kan disamak, dibelek, ya dikulitin, disamak kulitnya, suci lagi. Kata Imam Syafi'i nggak disamak. Subhanallah, Imam Syafi'i suatu hari debat dengan ulama namanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kulit apa tuh? Kulit yang namanya kulit bangkai bisa disamak. Imam Syafi'i nggak bisa. Tapi ini luar biasa ketawaduan Imam Syafi'i. Ya, ditanya Imam Sufyan, itu hadisnya apa? Hadis sahih. Ya udah, mulai detik ini saya berpendapat kulit bangkai bisa disamak tuh. Imam Sufyan tawadu juga. Ente ya Imam Syafi'i, hadis ente hadis sahih nggak tuh? Hadis sahih. Ya udah, mulai sekarang saya berpendapat kulit bangkai
nggak bisa disabak. Subhanallah tuh, dengan lapang dada beliau merubah pendapatnya. Kalau kita kan main teka-tekaan ya, betul. Apa ciri orang teka? Kalau debat udah pakai kalimat pokoknya, jangan terusin. Nih bapak ribut sama bini bilang pokoknya, udah pak jangan ngomong udah. Ketimbang panci kelempar nanti. Pokoknya udah kalah udah kita. Israel aja kalah sama pokoknya tuh ya. Adi itu hadirin ya. Jadi posisi makmum tidak boleh lebih. Nah bagaimana kalau sama Ustadz? Ini kaki sama. Kayak sebagian teman-teman di Salafi. Hukumnya kata ulama kita makruh ketika posisi kaki sejajar imam sama makmum. Ya, ini kadang kita dapatkan ya beberapa jamaah sama mereka rapat. Ya. Lurus sejajar makruh. Bagaimana yang sunnah? Posisi imam, ya, posisi makmum berada di belakang imam. Apanya? Makmum ujung jarinya, imam tumitnya. Ini yang paling afdol. Makin mundur, makin berkurang fadilahnya. Makanya cakep nih masjid. Makmum, imam langsung. Ada kadang yang makmum, imamnya jauh, rada jauh. Itu waktu Habib Umar sholat di Istiqlal. Ini baru ulama besar ini, masya Allah. Habib Umar kan kalau Istiqlal kan imamnya apa tuh? Jauh ya. Ditarik sejadahnya sama imam. Allahu Akbar tuh. Namanya orang paham fikih. Karena makin jauh si makmum dengan imam, itu pahalanya, fadilahnya makin berkurang. Begitupun jamaah, makin renggang, makin jauh, makin apa? Makin berkurang. Begitupun yang sholat di belakang sendirian, makin berkurang. Kalau orang berjamaah dapat 27, kan dalam hadis kan sholat berjamaah itu lebih afdol 27 derajat dari yang sendiri. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain 25. Kok ada yang bilang 27, ada yang bilang 25, apa bedanya? Ada salah satu muhaddisin, dia menafsirkan hadis ini, kalau sholat jamaah itu memang bisa 27, bisa 25, tergantung kondisi jamaah. Jadi kalau jamaahnya sempurna, jamaahnya lurus, jamaahnya rapat, full semua 27. Tapi kalau jamaahnya ada yang kurang rapat, mungkin ada yang di pojokan dirian, nggak ada yang narik, nggak ada yang ngasih tahu, maka 25. Atau mungkin ada yang sholat sendirian, mungkin 20. Atau mungkin jamaahnya renggang-renggang jauh-jauh, mungkin bisa jadi 18, 17, kan begitu. Ya, jadi kesempurnaan jamaah itu dilihat daripada kesempurnaan safnya, ya tuh. Nah, jadi ya kalau imam mengatakan istau, ya, nah, itu maknanya apa istau? Luruskan. Istau, ya, istau tuh. Maknanya luruskan. Sawu sufufakum, luruskan. Ingat ya, bukan rapatkan. Orang bilang istau atau enggak sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan. Itu terjemahnya kelebihan itu. Tambahin itu. Sawu lurus, sawa maknanya lurus. Sawu sufufakum, luruskan saf kalian, udah. Bagaimana dengan rapat? Nah, ini dia. Makna rapat di sini. Ini kalau saya penilaian saya, ini masjid kalau ngaji malam Senin jamaahnya rapat. Setuju gak Bang Rahmat? Setuju. Kenapa rapat? Apakah dengkulnya sama pantat jamaah nempel-nempel gitu? Enggak. Apakah dengkul ketemu dengkul? Enggak. Apa sih makna rapat? Makna rapat sekiranya orang nggak bisa duduk lagi. Jadi kalau kita memaknakan sholat itu harus rapat, maknanya rapat nih orang sholat, orang masih bisa masuk, namanya renggang. Tapi kalau orang sholat, orang nggak bisa masuk, udah rapat namanya. Itu rapat maknanya secara majazi. Ya, kan repot juga kalau orang mulutnya rapat gitu ya, mulut lo rapat banget gitu. Nah kalau rapat kan nggak bisa apa itu, nggak bisa dibuka, tuh, ya. Jelas ya, kalau Bang Rahmat paham dah tuh bedanya janda sama perawan apa katanya. Kalau janda apa Bang Rahmat? Tahu. Katanya kalau janda rapet lah repot. Ya, nah itu kan majazi namanya. Nah makanya saya contohin begini nih contoh ya.
Afwan, Fari sini, maju sini. Ini contoh ya, ini sholat yang rapat, diri sini sebelah kiri. Ya, ini paling bagus ya. Kita datang nih, coba sunnahnya kalau orang diri sejengkal, kaki kanan kaki kiri, coba sejengkal. Ikut ukur sejengkal, kanan dan kiri ente. Sejengkal nggak tumitnya? Tumitnya sejengkal dah, segitu udah. Coba lihat, nah iya segini, bukan begini ya. Ada orang sholat begini, merapetin kanan kiri begini, kan kasihan. Ya, biar setan nggak masuk lewat kolong. Untung nggak misalnya lebar, jadi nggak masuk tuh. Jadi caranya gini hadirin, ini imam sholat, ya sedekap. Ini jamaah afwan, ini jamaah ya. Saya masuk, ini paling afdolnya itu kalau bisa ngentukin kita punya tangan atau nggak kaki. Ya, cuman sebagian ulama mengatakan mubah ngentukinnya. Kenapa? Karena bersentuhan tubuh dengan tubuh, tangan dengan tangan atau kaki dengan kaki, itu ada senyawa yang akan timbul di dalam hati kita. Ya, makanya orang kalau lagi musuhan, boro-boro mau sholat berdua, kadang ada semasjid aja ogah. Nah dia tuh, gue pindah ke sono, ke masjid Jami Kemang katanya. Padahal mah di sini udah komat udah, tinggal sholat doang cuy. Makanya kita begini, kita dempetin nih. Ini fungsinya adalah untuk merapatkan hati. Makanya saya nggak menyalahkan orang-orang salafi yang rapat, cuman jangan lebar. Cukup kakinya begini tuh, rapat tuh, sejengkal nggak? Sejengkal, rapat nggak? Rapat udah. Gitu. Tapi nggak salah juga kalau orang begini. Yang penting jangan sampai orang apa? Masuk. Apalagi diinjak kakinya. Ya, kelingkingnya dikenain dikit gitu, jangan. Takutnya orang kagak khusyuk, ntar main injak-injakan kelingking. Diinjak lagi, diinjak lagi. Udah silakan. Shallu ala Muhammad. Ya. Jadi kita jangan anti kalau ada orang ngerapetin. Ingat ya hadirin, ini saran saya. Saya dapat dari guru saya dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Beliau menyatakan bahwasanya merapatkan saf dan meluruskannya termasuk hal yang sunnah yang mahjuroh, sunnah yang telah banyak ditinggalkan orang. Pertanyaannya, kalau sunnah yang mahjuroh ditinggalkan orang, berarti banyak yang ngamalin apa enggak? Enggak. Makanya saya kalau ada orang ngerapetin, saya enggak lari, enggak, biarin aja nggak apa-apa. Cuman maaf hadirin, kita sholat nyari khusyuk bukan nyari kaki gitu ya. Jadi kalau rokaat pertama nempel, rokaat kedua ngelepas ya nggak apa-apa udah. Jangan pakai dicari lagi mana kakinya itu, nggak usah. Ya berarti udah lepas, kan begitu. Jelas ya. Karena yang diinginkan oleh baginda Rasul, jangan sampai hati kita terpecah belah. Ya, bagaimana biar hati nggak pecah belah? Nyatu, gitu. Percaya dah. Nih antum selesai ngaji, ya antum salam-salaman ke sebelah. Salamannya jangan bentar, jangan begini, jangan. Maaf ya, ada orang salaman begini doang gitu ya. Bukan nggak boleh, bukan. Dulu ulama, nih ceritanya ulama nih. Nih kenapa sih salaman kok begini gitu ya? Ada sejarahnya saya kasih nih. Dulu orang salamannya begini. Ulama kan orang tawadu, mereka nggak mau tangannya dicium. Ya. Akhirnya tuh gimana? Akhirnya mereka tuh kalau ada muridnya, ada orang pengen nyium tangan ditarik. Jangan cium tangan aneh, nggak pantas. Karena ngerasa banyak dosa. Sejarahnya begitu. Yang begini tuh ustadz, kenapa? Takut diapain? Dicium. Nah kita sebagai jamaah mah kagak ada yang mau nyium kan? Dikasih aja gini, gimana kabar, sehat? Bahkan sunnahnya jangan sampai kita lepas sebelum yang lain ngelepas. Tuh. Jadi salaman, assalamualaikum, apa kabar, sehat, alhamdulillah. Terus pegang tuh. Rasul nggak pernah ngelepas tangan orang sebelum sahabat yang ngelepas. Sampai suatu hari Amr bin As radhiyallahu anhu salaman sama Rasul, pengen ngetes Rasulullah lepas gak tangan aneh. Dia salaman sama Rasulullah, dipegang tangannya Rasul sampai sejam nggak dilepas, sampai jalan nggak dilepas, main kuat-kuatan sama Nabi. Akhirnya kalah Amr bin As, dilepas tangannya Rasulullah. Tuh, karena dengan berjabat tangan bergugurlah penyakit hati di dalam hati kita sama saudara kita. Susah loh jabatan tangan sama musuh, bener gak? Susah. Iya. Makanya kalau orang di tempat lain ya, di masjid lain ya, itu kalau habis salaman disalamin semuanya, kanan salam, kiri salam, terus sabtu nih sampai belakang.
Kadang nggak mau salaman dicolek, bang salaman. Apa hukumnya Ustadz? Dasarnya itu nggak pernah dikerjakan sahabat sama Nabi. Cuman boleh nggak? Boleh. Ya, cuman lihat juga orang lagi khusyuk jangan diganggu. Lagi begini, subhanallah, diajak salaman, ya lupa berapa itu? Hitungannya lu. Lihat-lihat juga orang salaman lagi tidur mah jangan dibangunin. Ya. Nah maka ini kata ulama ya. Tadi mana speaker? Oh di dengkul. Oh iya nah. Kalau kita salaman ya itu disunnahkan sama ulama dalam kitab Nuruz Zolam Syarah Aqidatul Awam ba'da asar dengan ba'da subuh. Dianjurkan nih. Kan cuman ba'da asar sama subuh yang nggak ada apanya? Ba'diyahnya. Maka selesai doa rapi langsung tuh salam-salaman. Sallallahu ala Muhammad, salam-salaman. Ya. Kemarin saya kebetulan ngajar Pak di kantor namanya Pelindo. Ya, silakan cari tuh. Ini unik ini. Tempatnya di Tanjung Priuk. Iya. Masjidnya orang NU tapi jamaahnya Salafi. Yang ngajar saya. Ya. Saya jelasin begini, ya. Kebetulan jadi ketika kita audiensnya orang Salafi kita ngikutin Pak. Saya bacanya Al-Adhkar, yang saya sebut kata Syekh Albani mensohihkan. Ya mengikuti lah, ya bagaimana audiensnya. Ya, saya tanya, saya selesai ngaji, salah seorang dari mereka ngajak ngobrol saya. Ya, ngaji setengah jam, ngobrol 1,5 jam. Ternyata yang ngajak ngobrol maaf ya, ini saudara kita dari Salafi. Dibilang begini, Ustadz, saya bingung sama guru-guru saya. Kata guru-guru saya salaman itu bid'ah, Nabi nggak ngerjain. Cuman mereka nggak ngasih solusi kalau ada orang habis sholat ngajak salaman. Kita mesti ngapain? Nggak dikasih tahu. Pokoknya itu bid'ah. Kalau bisa jangan ngerjain bid'ah. Berarti kalau ada orang habis salaman dia ngerjain apa? Bid'ah. Kullu bid'atin wa kullu latin fin. Berarti yang salaman habis sholat masuk. Padahal habis ngapain tuh? Sholat. Kata dia sial banget gue habis sholat masuk neraka. Padahal nggak pengen. Ini kata dia gini. Jadi Ustadz saya bingung. Ustadz saya ngelarang habis sholat salaman, tapi Ustadz saya nggak ngasih solusi. Gimana kalau orang udah begini masa kita tepis begini kan gitu? Apa begini keluar gitu? Lah gimana orang udah begini? Makanya Islam yang kita bawa dari guru-guru kita itu nggak sekaku itu. Ya, emang dasarnya kalau habis sholat sibukkan dengan istighfar, sibukkan dengan zikir. Tidak dianjurkan bersalaman langsung setelah itu, enggak, zikir dulu. Astaghfirullahaladzim. Bagaimana kalau ada orang ngajak salaman? Ya tinggal kasih tangan, kan simpel banget, bener gak? Jadi kalau kita mah santai-santai aja. Gampang aja. Habis sholat nih contoh dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, baginda Rasul dan para sahabatnya di zaman beliau hidup terbiasa zikir keras setelah sholat. Tuh. Jadi yang habis sholat zikir keras siapa? Rasul sama sahabatnya. Udah dikerjain dari zaman dulu. Hadisnya Sahih Bukhari lagi. Sahih Bukhari paling kuat setelah Sahih Muslim. Nggak bisa dibantah. Tapi kalau untuk doa habis sholat berjamaah, nah itu mahalul khilaf ya. Karena nggak semua ulama menganjurkan doa habis sholat gitu. Kenapa? Doanya orang beda. Bang Rahmat doanya, ya Allah mudah-mudahan punya motor ninja ya Allah. Kata Ustaz Adi, ya aneh maunya Kirana Ustaz. Lah kan bentrok. Apalagi yang doa minta jodoh sambilan saat Allahumma zawijni zaujatan katsirah, masyaallah. Kata jamaah lagu udah, ngapain gue doa lagi? Jadi makanya doa itu paling afdolnya masing, karena permintaan kita beda. Nah terus ngapain guru-guru kita doa habis sholat? Ngajarin yang belum bisa doa. Ini kan jamaah sini kalau yang namanya Yasin apal. Saya yakin di luar kepala ya kan? Iya, di luar kepala. Pernah gak ngapalin Yasin? Boro-boro.
Kagak pernah, cuman hafal nggak? Hafal. Hafal, kenapa hafal? Sering baca. Karena dibaca, dikerasin, diulang-ulang itu. Orang meninggal baca Yasin, tahlil baca 40 hari baca, kondangan kawinan baca, sampai silaturahim arisan baca, semuanya baca Yasin. Sampai mau tidur baca apa tuh? Baca doa al-muluk doa. Singkat cerita, jadi ulama ya, kalau ulama kita itu udah hasil ijtihad mereka. Mereka mengatakan doa habis sholat memang tidak disyariatkan, cuman disunnahkan kalau untuk ngajarin orang. Ya, tuh. Jelas tuh ya. Nah jadi kembali lagi tadi dianjurkan salaman tuh habis asar, habis subuh. Tuh. Bahkan ada ulama, saya pernah baca juga dalam kitab yang lain, cuman saya lupa kitabnya. Bahkan kalau bisa habis setiap sholat salaman, setiap sholat ya, mau johor, mau asar, mau maghrib, isya salaman tuh. Cuman kalau yang dipraktekkan di tempat saya itu hanya asar sama subuh, karena memang itu yang tidak ada sholat ba'diyahnya gitu. Ada orang mungkin saking solehnya habis asar ba'diyah dia, oh masya Allah luar biasa. Allah, ini ceritanya orang lagi taubat pak ini. Cuman dia pengen sholat sunnah kagak pakai ilmu, abis asar ditegur di kok dia, bang, lu sholat apaan? Sholat sunnah lah, udah kan pedenya. Aneh kagak ngaji di MRA ini, masya Allah tuh. Jadi kudu hadir majelis tak, jangan semangat doang buat tobat tapi kagak ngaji. Ntar lagi semangat subuhnya 6 rakaat lagi. Kalau 6 rakaat sih, gue lagi semangat. Kalau 2 aja pahalanya gede, bagaimana? Bener begitu? Bisa begitu? Lah kagak bisa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Jadi jangan mentang-mentang subuh lagi semangat 6 rakaat dikerjain, jangan, enggak boleh. Mau semangat kayak tetap berapa? Johor biar kalian lagi capek, lagi sibuk, tetap berapa? 4 kagak ada nih. Gua lagi sibuk, 2 dulu dah. Gua kosor katanya gitu. Ya. Makanya kudu pakai ilmu pak, jangan juga main kias-kias aja. Saya punya santri waktu kita lagi jalan-jalan sholat maghrib sama isya, kan kalau sholat lagi jalan-jalan kan dikosor kan, di jamak kosor, zohor asar jadi dua maghrib saya lihat sholatnya atu rokaat ini, nah keren juga nih. Isyanya 2, saya tanya tadi ente sholat apaan? Sholat maghrib guru. Nah baru dengar mazhab baru maghrib 1 gitu. Lah kan boleh kan guru dikosor, yang dikosor isya doang Pak Ul. Maghribnya nggak usah dikosor. Ini namanya kias. Mengkias itu nggak boleh dalam ibadah, nggak boleh. Ya, la kias fil ibadah. Ya, nggak ada kias dalam ibadah. Jadi kalau tadi misalnya johor boleh dikurangin 2, maghrib nggak boleh, karena baginda Rasul nggak pernah ngerjain. Baginda Rasul nggak pernah nyuruh. Tuh patokannya begitu. Jelas ya tuh. Nah jadi hadirin rahimakumullah itu. Lalu yang kedua, bagaimana kalau seandainya makmum ya masbuk ya? Bagaimana kalau makmum masbuk? Apakah makmum tersebut langsung masuk saf atau gimana? Ini kadang pernah saya temuin ya. Ada orang sholat, maaf nih ini bukannya salah mutlak. Orang kalau mau makmum kadang nyolek, nepok, ada yang nabok, ada 3 tuh ya, nyolek, nepok. Kalau yang nabok rada berhasil, tepak aja begitu. Ini orang mau jadi makmum, mau ngajak berantem ini. Untung bukan Bang Rahmat, langsung diputer sama dia. Betul. Jadi yang afdol hadirin, kalau kita mau jadi makmum itu cukup diri di sebelahnya. Cukup apa? Diri di sebelahnya. Ya, mundur dikit tadi tuh, jangan sampai sejajar, nggak perlu nyolek. Gitu. Itu yang paling afdol kata guru saya. Kenapa? Karena mohon maaf, bagaimanapun kalau orang dicolek pasti ada konsentrasi yang terganggu. Ya, itu. Dan juga ada syariat tuh hadirin. Ini kalau posisinya, ini jamaah nih, ini semua jamaah, ini dirian di sini. Kata Imam Ahmad, yang sholat di sini nggak sah. Ini nggak sah nih. Tapi kalau mazhab Syafi'i, orang yang sholat di sini hanya makruh.
Kita masih mending makruh. Apa yang dianjurkan? Dianjurkan bagi makmum masbuk yang datang di belakangan narik jamaah yang di depan. Cuman kalau narik jangan sembarang narik. Pernah kejadian begini, nih jamaah nih ditarik. Jadi caranya gini hadirin, takbir dulu Allahu Akbar, habis takbir baru maju dikit tarik. Nah dia narik nggak kira-kira, dia narik yang di depannya, belakang depan mundur belakangnya, nabrak dia tuh. Maka tarik yang sebelah mana tuh? Yang sebelah kanan atau enggak yang sebelah kiri. Yang jelas jangan sejajar sama dia. Nah kejadian nih ditarik, yang ditarik ngerasa ngape bang gitu. Dia nanya ngape bang, karena emang kan biasanya nyolek doang. Ditarik kemudian dia nanya ngape bang itu. Nah ini nih pernah kejadian seperti itu. Kenapa? Orang yang ditarik nggak ngerti syariat narik. Makanya kalau kita pengen narik jamaah biar ke belakang, lihat dulu orangnya. Ini orang ngerti atau nggak ngerti? Dari mana lihatnya? Lihat jenggotnya. Nah, nih kalau pakai jenggot panjang nih kayaknya sering ngaji nih. Tarik, ngerti dia mundur. Atau lihat mungkin pakai sorban, pakai Ustaz Adi pakai sorban. Nah ini pasti orang paham. Tuh, apalagi sorbannya hijau hadirin. Tuh kalau di kitab Sayyidil Walid, orang tuh kalau pakai sorban hijau, ya itu sorban yang dikasih Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mimpi. Makanya ketika orang jadi wali kutub nih, itu dikasih sorban warnanya hijau. Makanya Ustadz zaman dulu kagak ada yang berani pakai sorban warna hijau. Tapi pas Ahok pakai sorban hijau, pada make tuh. Ya bener kan? Ya bener kan pakai sorban hijau. Tuh. Artinya kita nyolek harus lihat-lihat juga, jangan sembarang tarik orang gitu. Syariatnya narik hadirin. Coba Pari sini, Pari coba diri sini. Nih saya contohin ya, biar nggak salah. Ini kita sendirian nih, mau di belakang diri nggak sah. Nah takbir gini, takbir dulu Allahu Akbar, baru tarik. Tuh, dimundur. Itu hadirin. Jadi cukup ditarik gitu. Ya. Nah kalau misalnya contoh saya colek gitu, dicolek. Kadang orang nggak ngeh kan ya, dicolek lagi nggak ngeh. Makanya tarik. Bahasanya dalam kitab jarro ya juru, ditarik, bukan dicolek. Silakan duduk. Nah itu posisi narik ya. Itu jikalau seandainya ya jamaah tadi sendiri. Kata ulama syaratnya apa dulu? Takbir dulu. Mungkin kayak ngasih kode kali sama jamaah belakang. Allahu Akbar. Oh ada jamaah di belakang, dinarik, oh berarti dia sendiri itu. Cuman jangan sampai ketika kita sendiri di belakang kita tarik jamaah ke belakang, dia mundur kita ke depan. Kurang ajar nih mana? Ustaz bagaimana kalau begitu kasusnya? Tarik lagi. Tarik-tarikan. Dia biar nggak makruh ditarik jamaah ke belakang, giliran jamaah ke belakang di ke depan, kan kurang ajar namanya. Bagaimana Ustaz? Tarik lagi. Ya orang Arab gitu, orang Arab kan ada videonya gitu ya. Ya ada orang lagi SMS-an gitu, lagi SMS-an begini di masjid, dicolek ini, di SMS-an, dipikir imam ternyata lagi apain tuh. Makanya liatin dulu kalau mau jadi imam gitu, jangan orang lagi WA-an dicolek begini. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya tuh. Kemudian, nah ini lagi kesalahan yang banyak ketika orang sholat. Banyak kita liatin pensiunan, orang tua itu sholat pakai kursi. Sholatnya pakai kursi, duduk yang kursi lipat tuh. Tapi yang unik, di rumah jalan sampai mari duduk, kan gitu lucu ya. Kan diantara syaratnya sholat, rukunnya sholat berdiri. Kalau nggak bisa diri duduk. Kalau nggak bisa diri duduk. Dia bisa nggak diri dari rumah? Bisa. Jalan bisa nggak jalan? Ngapel lagi sholat? Duduk. Ya, nah ini nggak bener hadirin. Yang betul kalau masih bisa diri pas lagi sholat diri, taruh bangku di sini, didiri dulu. Dia nggak bisanya ngapain? Ruku. Nah pas ruku duduk begitu. Dia nggak bisanya ngapain? Sujud pas ruku duduk. Jangan pas diri juga duduk. Itu nggak sah. Atau mungkin ada yang di sini dengkulnya udah mulai menggigil kan gitu. Ada orang lagi sholat hadir di tengah sholat
Kemudian kakinya pegal, kakinya sakit, udah bergetar. Boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nunggu kaki nggak bisa diri dulu, udah sekiranya sakit, ganggu konsentrasi, ganggu khusyuk, duduk aja langsung begini. Tuh. Nggak usah nunggu ruku, nggak usah nunggu sujud, duduk aja langsung. Entar rakaat kedua misalnya atau rakaat ketiga udah mulai enak lagi, bangun lagi boleh. Tuh. Itu kalau sholat wajib, beda sama sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dari awal udah duduk, boleh. Sholat raweh duduk, boleh, cuman jangan dipraktekin juga. Terus semua jamaahnya duduk semua. Jamaah duduk, imam duduk. Terkenal tuh MRA yang sholat istrawihnya duduk semua. Ya, rame langsung masuk TV kali itu ya. Belum pernah nggak itu? Kan ada yang di mana tuh di Temboro. Sholat raweh dari jam 8 sampai jam 4 viral. Ada lagi di Mambaul Hikmah. Sholat raweh cuman 11 menit. Ntar MRA terawih duduk semua tuh, terkenal ya. Khalif tuh roh tuh ya, jadi beda antara itu dikenal tuh. Kemudian ada lagi orang takbir sambil jalan, sah nggak takbir sambil jalan? Jadi diburu-buru datang. Ini kata guru saya, kalau kita datang telat masbuk, jangan ampe lari untuk sholat kesab, jangan lari. Kenapa jangan lari? Pas satu yang pertama, orang kalau lari ngos-ngosan, apalagi jadi imam buru-buru takut diselak kami yang lain. Satu terakhir di depan tuh Ustaz, oh jangan sampai di imam gue lari, Allah kita lari biar ke depan tuh. Pas di imam alhamdulillah, nah, gitu jangan. Makanya ya imshi bis sakinah, jalan dengan tenang, dengan wakor, dengan penuh wibawa tuh, jalan tenang santai sampai sab takbir. Niat boleh sambil jalan, boleh niat usolli fardhu maghribi salasa rakaatin boleh, tapi kalau takbirnya jangan, diam dulu baru Allahu akbar tuh ya. Jadi kalau dalam keadaan tertentu begitu. Yang dikhawatirkan kalau dia lari, jamaah 3 saf di jalan kesandung karpet, nyeruduk jamaah 3, jamaah yang 3 nyeruduk jamaah kedua, imamnya sampai keseruduk jatuh berjamaah, itu kan jangan sampai, bener gak? Tuh. Makanya yang paling afdol tuh ya, datang dengan tenang tuh ya. Kemudian nah masalah angkat tangan ya, bagaimana tata cara angkat tangan yang benar ya. Ini saya sering kali ngelihat ada orang angkat tangan begini. Sah nggak angkat tangan begini? Kata ulama, segala macam jenis angkat tangan sah. Mau begini, nggak angkat tangan nggak apa-apa. Cuman ngomongin sunnah itu ada afdolus sunnah, ada sunnah yang paling utama, ada yang namanya aslus sunnah atau pokoknya sunnah. Selama orang sudah angkat tangan mendapatkan aslus sunnah, dapat pahala. Cuman yang paling afdol itu harus ngikutin Rasul. Nah, gimana Rasul angkat tangannya? Kata sahabat, Rasul kalau angkat tangan ya yarfa hadwa mangkibai, beliau angkat sejajar dengan apa tuh? Pundak mankib. Bagaimana memaknakan sejajar dengan pundak? Ada ulama yang mengatakan yang penting nih bagian ininya tuh sama. Jadi patokannya adalah bagian bawah telapak tangan. Nah sehingga kalau kita sejajarkan, kalau begini, nah jempolnya pas ame kuping, ujungnya pas ame atas kuping, tuh gitu. Ada lagi yang memaknakan apa maknanya sejajar dengan pundak, ujung jari, makanya begini. Nah ini biasanya yang begini mama nih, ya, yang rapet. Jadi kalau bedanya sholat laki ame wadon ame perempuan, kalau laki lebar, kalau perempuan apa? Rapet. Kalau laki serukuknya lebar, kakinya lebar, kalau perempuan kakinya rapet, tangannya rapet. Kalau sujud laki lebar, tangannya lebar, kalau perempuan tangannya rapet. Itu bedanya ya. Nah, jadi kalau pas takbir yang paling afdol angkat tangannya. Nah pas ketika angkat tangan ada 2 cara. Yang pertama lurus seperti ini, Allahu Akbar, telapak tangannya menghadap kiblat. Yang kedua ada yang memaknakan bagian ujung jari pun menghadap kiblat begini ya.
Cuman begini, oh usah begini. Harimau. Harimau Malaya gitu. Cukup begini. Kalau mau begini silakan. Ya tuh. Ini kalau nggak salah pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami kalau nggak salah ya. Intinya tangannya seperti ini. Ujung jarinya menghadap kiblat itu ya. Takbir. Nah, ketika turun yang mana? Nah, ini ada yang bilang, "Ustadz, kalau turun kanan duluan." Jadi pas turun begini. Nah, kayak diputer. Pernah lihat ya? Saya sampai ginari belum pernah nemu referensi yang mengatakan menaruh tangan itu kanan dulu baru kiri, belum nemu. Saya nggak mengatakan nggak ada, ya karena adabnya kata ulama, kalau kita ngelihat ibadah orang yang nggak sama kita, jangan bilang nggak ada. Kalau belum baca semua kitab fikih, karena fikih banyak, Sapinah, Kasifah, Nilu Roja, Tulqorib, Tulmuin, Minhaj, Cara Minhaj dan sebagainya banyak. Kalau belum baca semua jangan bilang apa? Belum ada. Sampai ginari saya masih nanya tuh, ada nggak tuh yang menyunahkan kalau turun tangan kanan dulu baru kiri? Atau sami Allah tangannya gini, Allah. Barangkali ada yang tahu dalilnya begini, nanti selesai ngaji ngobrol sama saya. Ustadz ada tuh di kitab ini bab segini, itu kalau sami Allah begini, ya. Nah jadi hadirin, kalau kita sholat, shollu kama ro'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat tuh. Nah ketika takbir angkat tangan, ketika turun, nah ini ulama berbeda pendapat. Saya pernah dapat keterangan, ya bahkan teman saya ditegur lagi sholat nih, sama kiai, yang negur kiai, muridnya Muallim Syafi'i Hazami, teman saya. Pas takbir begini, Allahu Akbar, selesai sholat ditegur, bang, kalau takbir jangan panjang-panjang, kagak sah. Nanya ke saya, emang benar Ustadz nggak sah begitu? Yang negor kiai ini muridnya Muallim. Ya namanya kiai kan pasti ilmunya ada. Gitu. Bahkan guru saya juga pernah negesin juga. Orang kalau takbir imam nih, Allahu Akbar, itu dianggap nggak sah. Gitu. Nah ternyata saya baca dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan ada dua cara takbir. Yang pertama takbirnya panjang, ya. Yang kedua takbirnya pendek. Menurut qaul ashah yang lebih tepat, yang lebih bagus takbirnya jangan panjang. Ya. Jadi imam tuh cukup begini, Allahu Akbar, dah segitu. Itu paling cakep. Bagaimana yang panjang? Sah. Allahu Akbar. Cuman apa yang dipikirin sama dia? Kok panjang? Allah usolli pada asri pada maghribi ya. Pernah nggak gitu? Ini zuhri apa asri nih ya? Karena kan masih terang. Makanya banyak Allah zuhri asri bar gitu. Makanya kata ulama, biar nggak panjang-panjang, ingat rukun takbir cuman 3. Yang pertama al-qasdu, ini yang orang sering lupa. Apa rukun takbir yang pertama? Al-qasdu. Apa qasdu? Bermaksud. Yang kedua at-ta'arrud. Apa at-ta'arrud? Ya, kerjaannya. Yang ketiga at-ta'yin. Ya, ta'yin. Apa ta'yin? Ya, ta'yinnya, penentuannya. Al-qasdu itu usolli, ta'arrud itu fardo. Kalau ta'yin zuhri misalnya gitu. Ya, jadi usolli fardhu zuhri udah segini sah. Ya. Tambahin kalau jadi makmum apa? Makmuman. Kalau jadi imam, imaman tuh. Ya. Nah, jadi cuman ini doang. Makanya pendek juga bisa. Sampai kita takbir usolli fardhu zuhri bar kelar. Ya kan? Mungkin yang banyak usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil qibati adaan makmuman qadoan lillahi taala, semua disebut tuh. Apalagi disebutin nih dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair, ada orang niatnya sholatnya bareng Said Zarkasi, saya bermakmum kepada Said Zarkasi. Ternyata setelah sholat bukan beliau yang imam, itu ulang sholatnya karena salah. Makanya nggak usah pakai diniatin apa orangnya itu.
Kecuali yang ini usolli fardhu zuhri. Nah, ini panjang untuk kajiannya dalam kitab Asbah wan Nadhair. Intinya apa? Intinya yang wajib cuma 3. Kalau pengen makmuman, nah maka wajib. Bagaimana kalau ustadz? Kalau imam nggak wajib niat jadi imam, hadirin. Contoh nih kejadian nih, Bang Rahmat sangat menjaga sholat jamaah. Tiba-tiba datang, udah kelar jamaah, ada orang lagi sholat ba'diyah, didiri sebelahnya makmuman, diginiin. Tahu ya gini ya, gitu. Nah ini, ya, begini nih ada sunnahnya nggak gitu? Sampai sekarang saya nyari belum ketemu di kitab. Mungkin kalau omongan banyak, maaf ya kalau misal ada yang beda, nanti kita ngobrol habis sholat. Ya, kecuali kalau mau nyalek gini nih contoh. Nih imam banyak nih, imam 1, 2, 3, ini masbuk semua nih. Imam udah kelar, ini masbuk semua. Kita dirian di sini, pengen nyolek. Baru disunahkan nyolek. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih yang imam yang mana. Tapi imam juga nggak sunnah ngasih ya keterangan. Misalnya colek ini, itu nggak usah. Nggak usah nandain, sama kayak tadi. Makmum nyolek, nggak usah begini, nggak usah. Hatta itu orang sholat ba'diyah, ini imam makmumnya sholat maghrib, sah nggak? Sah. Ya. Ini sering terjadi kalau kita berada di masjid-masjid yang ada di tol tuh. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya imam rokaatnya dikitan atau sama dari makmum. Nggak boleh imam rokaat 4, makmum rokaat 2. Ini namanya makmum songong ini. Belum selesai imam salam duluan, kan kurang ajar. Ya. Jelas ya? Jadi kalau mau si masbuk tadi bermakmum sama orang yang lagi sholat sunnah, pastikan dia itu rokaatnya sama atau lebih sedikit. Tuh, jadi kalau besok ada orang nyolek kita lagi sholat sunnah, nggak usah kasih kode begini, nggak usah. Apalagi bilang, bang gue sholat sunnah gitu ya. Kata yang nyemak, gue juga tahu. Kemudian bagaimana yang panjang tadi ya? Yang panjang sah, cuman tidak lebih afdol dari yang pendek ya. Makanya ada keutamaan sholat pendek. Saya waktu sholat kemarin belum lama waktu Ramadan, jadi imam sholat maghrib. Bacaan gacoan saya apa itu? Inna a'toina kul huwallah. Itu bacaan gacoan dah kalau maghrib. Selesai sholat langsung dikata begini. Ini yang ngomong salafi nih, orang salafi. Wah keren Ustadz. Antum mantep, memang begitu sholat maghrib, jangan panjang-panjang, jangan murojaah apalan gitu. Kenapa emang bang? Kemarin ada orang maghrib baca tabarok. Maghrib baca tabarok gitu. Ya. Sholat maghrib itu mabniun ala takhfif, itu terbangun dengan sholat yang ringan. Makanya kalau imam cerdas, cirinya kalau sholat maghrib yang dibaca al-hakumut ke bawah. Cuman kalau pendek juga jangan pendek banget, mentang-mentang pendek banget. Yasin, Allahu Akbar gitu. Ngamalin kata ustadznya, enggak. Kalau pendek kata ulama minimal 3 ayat tuh. Ya. Kalau mau panjang, bacalah paling banter nih juz 29 dah. Karena Nabi kita Muhammad pernah sekali waktu sholat maghribnya juz 29 sekali waktu. Ini menunjukkan apa? Artinya boleh panjang tapi jangan sering. Lihat juga jamaah. Kalau misal jamaah ada yang bawa bocah, baca yang pendek. Mungkin jamaah lagi resep, baca yang panjang, nggak masalah. Tapi kalau masjid orang lalu-lalang kayak begini, ini kata guru saya, maaf ya, haram hukumnya nambahin zikir lebih dari 3. Haram hukumnya manjang-manjangin sholat karena bisa mengganggu kehusuan jamaah. Bukan lagi makruh. Apalagi makmunya guru tuh. Pas lagi amin gitu digentak sama dia. Ini bisa jadi mengganggu jamaah, meresahkan jamaah. Makanya kalau kita lagi sholat, pastikan masjid yang kita tempati itu jadi imam, kita tahu bagaimana jamaahnya, gitu ya. Nah, ini berkenaan dengan sholat masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita luruskan dan kita jelaskan. Tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 7, mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin dipersilahkan. Fa ilahi falyatafadhal. Oh iya, silakan. Mungkin ada mic, boleh satu. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salat berjamaah ada pengertian jamaah itu jadi sempurna gitu. Oke. Dan yang saya tanyakan, ketika imamnya itu kurang sempurna bacaan, terus jamaah ada salah satu yang lebih sempurna, apa gitu pengertiannya yang jadi sempurna salat berjamaah? Oh, baik. Ahsan. Gitu aja. Terima kasih. Ahsan tuh, pertanyaan bagusnya. Gini, sholat jamaah, bagaimana kalau imamnya nggak sempurna? Imam nggak sempurna itu sah kalau jamaahnya nggak sempurna. Karena dalam bahasa fikih, orang yang menjadi imam itu aqra'uhum. Kalimat aqra' itu isim tafdil. Maknanya tafdil adalah yang paling, bukan yang sempurna, yang paling bagus bacanya. Misalnya satu masjid jamaahnya bacanya ngalamin. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Misalnya ngalamin semua. Ini ngalamin, ini ngalamin, ini ngalamin. Semuanya udah ngalamin tuh. Imamnya ngalamin, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ini ngalaminnya paling cakep. Dia alhamdu, yang lain alkamdu. Nah gitu. Jadi boleh nggak imam bacanya nggak bagus? Boleh, asal jamaahnya sama-sama nggak bagus. Ya. Kecuali yang nggak boleh siapa? Yang qori, yang fasih, yang bacaannya bagus, dia makmum sama dia nggak sah, dia doang yang nggak sah. Ingat tuh, makanya repot kalau orang ngerti banget qiraat, ketemu imam begitu, dia wajib mufarokoh. Ya, kenapa? Nih orang fasih bermakmum kepada ummi, orang yang nggak bisa baca, maka wajib mufarokoh, sholat sendiri. Begitu, ya, jelas ya. Nah, terus bagaimana kalau seandainya ada orang jamaah nih berdua temen, yang atu kagak fasih roknya, yang atu nggak fasih haknya, yang mana yang jadi imam? Nah tuh, kata ulama dilihat yang rapian yang mana ya bajunya. Kalau yang rapiannya pakai peci, yang pakai peci maju. Oh, sama-sama pakai peci, lihat kokoknya. Ya haromain apa ini amu nih? Oh sama-sama haromain, maju dua-duanya, nggak bisa. Pilih salah satunya, lihat yang mana duluan masuk Islamnya. Oh sama-sama dari kecil, lihat yang banyakan mana bininya. Tuh, nah, itu yang paling maju ke depan saat itu. Kenapa? Yang banyakan bininya pasti lebih hebat dari yang bininya cuman apa tuh? Betul-betul Bu. Karena kalau ngurusin dua bini, Allah meledak pada kita. Gitu. Ini bener ya, jadi ulama begitu. Ternyata bininya sama. Nah ini yang terakhir Bu, ahsanuhum wajah, yang paling ganteng mukanya. Pasti Sadar kasih maju. Maju. Bang Rahmat mundur dulu itu. Iya, mungkin ilmu boleh sama, jurus sama, muka beda kan begitu. Nah, iya, itu. Jadi cari yang paling ganteng, lebih ganteng gitu ya. Tapi kadang-kadang ganteng ukurannya bini. Kali ganteng itu bininya atu, namanya kata guru saya ganteng mubazir namanya gitu ya. Ganteng mubazir. Tadi hadirin cakap bener ini. Nih saya mumpung lagi di sini ya. Mudah-mudahan jadi motivasi kita. Orang kalau salat itu pengen diterima kan? Karena ibadah kalau nggak diterima percuma. Buat apa? Ya. Ibarat kita store duit nih ke ATM kagak masuk, sedih nggak? Mana store-nya 300 juta lagi, nyasar ke rekening lain kan begitu, nggak pengen kita. Yang kita pengen store ATM masuk kesimpen, ntar pas kita butuh kita tinggal ambil. Nah nasibnya sial orang kalau udah nyetor ternyata nggak kesimpen, pas giliran butuh kagak ada. Nah bagaimana biar sholat kita diterima? Ya satu, yang pertama bacaannya kudu fasih. Berat ini. Kita kayaknya remedial mulu bacaan Quran kita kan ya. Al-Fatihah kagak lulus. Yang kedua, rukun syaratnya kudu ngerti, kudu paham mana rukun, mana syarat, mana sunnah, itu kudu paham. Yang ketiga, kudu khusyuk. Ini apalagi susahan lagi. Bab khusyuk apalagi udah begini nih. Ya, sholat mungkin lapar dari maghrib belum makan, kelanti asam lambung udah nyampe leher kan. Kagak khusyuk tuh sholat, imamnya lama lagi begitu. Kayaknya kalau kita sholat sendirian susah. Maka kalau pengen diterima paling gampang sholat jamaah udah. Sholat jamaah yang pertama kali dilihat sama Allah imamnya dulu.
Imamnya gimana bacaannya? Bagus, diterima. Kalau imamnya udah bagus, langsung yang lain ikut diterima. Tapi kalau imamnya kebetulan tadi ya, ngalamin misalnya imamnya, maka yang dilihat sami Allah bukan imamnya, makmumnya. Dicari yang mana yang paling fasih, yang paling khusyuk, dan yang lain diserupakan dengan itu makmum. Kalau imamnya nggak fasih, nggak khusyuk, makmumnya juga sama, maka Allah tetap terima karena dia sholat berjamaah tuh ya. Itu ajibnya sholat berjamaah, pasti diterima, pasti diterima, nggak mungkin nggak. Itu keterangan yang kemarin dapat dalam kitab ya, kitab ulama. Ada lagi mungkin satu lagi pertanyaan, ibu mungkin mau nanya. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian karena kesininya cuma setahun sekali ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Saya lumayan rutin kalau ngajar di Masjid Husnul Khotimah tuh ya. Kemarin sama Ustaz Sakarudin ngaji subuh mati lampu Ustaz ya. Itu jamaahnya banyak. Pas mati lampu justru banyak yang nggak kelihatan gitu ya. Karena gelap. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.